Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pemecahan mekanik dan pemecahan kimiawi. Pemecahan mekanik merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Pemecahan kimiawi merupakan pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama guna mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi tersebut selanjutnya akan berfungsi sebagai sumber energi dan perkembangan sel tubuh manusia. Setelah proses pencernaan, organ tubuh akan mengemas limbah padat makanan untuk dibuang menjadi fases. Alat-alat pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, kerongkongan atau esofagus, hati, empedu, usus halus, rektum, lambung, pankreas, usus besar, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan mengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan memiliki rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pertama, rongga mulut. Rongga mulut memiliki bagian-bagian yaitu langit-langit, uvula, tonsil atau amandel, lidah, molar ketiga, molar kedua, dan molar pertama. Selanjutnya, ia juga memiliki gigi taring caninus, premolar kedua, premolar pertama, gigi seri atau incisivus sentral. Bagian-bagian rongga mulut juga ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi. Gigi memiliki struktur yaitu enamel, mahkota, dentin, pulpa, semen, akar, selaput periodontal, saraf, dan pembuluh darah. Dan gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi untuk memotong makanan yang besar menjadi lebih kecil, memudahkan enzim-enzim makanan dengan lebih efisien dan cepat. Jenis-jenis gigi berdasarkan bentuk. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, sedangkan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Selanjutnya, lidah. Lidah mempunyai pengecap dengan berbagai, yaitu pengecap rasa pahit, pengecap dengan rasa asin, pengecap dengan rasa asam, dan yang terakhir pengecap dengan rasa manis. Lidah juga memiliki fungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, sebagai alat mengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, dan yang terakhir, mencampur dan mengaduk makanan dengan mudah. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga glandula salivalis. Fungsi kelenjar ludah menyekresikan saliva atau
air liur yang mengandung enzim sitalin atau mengubah amilum menjadi maltosa. Fungsi air liur: 1. Membasahi makanan. 2. Mencegah mulut dari kekeringan. 3. Membunuh mikroorganisme. 4. Bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. 2. Kerongkongan. Ini gambar kerongkongan, dan fungsi kerongkongan itu: 1. Menelan makanan. 2. Mencegah adanya benda asing masuk ke dalam lambung. 3. Hasilkan gerak peristaltik, berfungsi mendorong makanan yang akan menuju lambung dan tidak untuk mencerna makanan. 4. Dapat mencegah laju dari isi dan cairan lambung yang dapat menuju ke kerongkongan itu sendiri. 5. Untuk mencegah difusi pasif yang dapat terjadi dari zat makanan menuju ke dalam darah. 3. Lambung. Gambar lambung dan fungsi lambung ada 4, yaitu: 1. Mengelola makanan. Dengan bantuan asam dan enzim, lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. 2. Menyimpan makanan. 3. Memilih dan menyingkirkan zat berbahaya. 4. Menyerap zat yang baik untuk tubuh. 4. Usus halus. Usus halus memiliki 5 fungsi, yaitu: pertama, menyerap nutrisi dari makanan. Kedua, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Ketiga, menetralkan makanan. Yang keempat, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kelima, berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, usus besar. Fungsi usus besar yang paling penting adalah sebagai pintu keluar dari zat sisa proses pencernaan, makanan maupun minuman yang kamu konsumsi akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan ia akan diserap tubuh. Sementara sisanya dibuang keluar, salah satunya melalui proses buang air besar atau BAB. Fungsi usus besar. Sekum. Membantu penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dari krime, yaitu sisa makanan berbentuk bubur cair dari usus kecil yang masuk ke dalam sekum. Kolon. Untuk mencampur krime dengan enzim pada saluran cerna. Campuran ini akan membentuk tinja yang nantinya akan dikeluarkan tubuh. Rektum. Menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Penyimpanan terjadi selama menunggu waktu tubuh untuk mengeluarkan limbah melalui proses anus. Anus. Saat rektum sudah penuh, terisi dan tinja siap dikeluarkan. Disinilah anus mengambil peran tinja atau kotoran. Akan dikeluarkan melalui anus dan ditandai dengan sensasi mulas, serta dorongan untuk buang air besar. Dalam kondisi normal, proses pengolahan dan pencernaan makanan membutuhkan waktu sampai akhir menjadi tinja dan bisa dikeluarkan dari tubuh. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. 1. Makan banyak serat. Memenuhi kebutuhan serat harian sebanyak 25 gram. Setiap hari dapat membantu sistem pencernaan Anda bekerja lebih lancar. 2. Mengkonsumsi probiotik. Probiotik merupakan bakteri baik yang mirip dengan bakteri alami dalam sistem gastrointestinal. 3. Membatasi konsumsi lemak.
Lemak adalah zat gizi yang bermanfaat, tapi proses pencernaan lemak berlangsung lebih lama dibanding zat gizi lainnya. 4. Minum banyak air. Minum banyak air dapat membantu sistem pencernaan manusia dalam menjalani fungsinya. 5. Tidak tidur setelah makan. Tubuh dapat mencerna makanan dengan lancar dalam posisi yang tegak, berbanding apabila tidur setelah makan saat tubuh Anda sedang mencerna makanan. 6. Aktif bergerak. Kegiatan yang membuat tubuh aktif bergerak ternyata membantu fungsi lambung, usus halus, dan usus besar. 7. Mengelola stres dengan baik. Melakukan berbagai kegiatan yang membuat Anda merasa bahagia. Ketika stres menyerang, jauhilah diri Anda sejenak dari pemicu stres di sekitar Anda.